Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Fitrianingsih, NIM 12401173320 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya yang berjudul Implementasi Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Unit Simpan Pinjam KUD Sri Sedono Ngunut terintegrasi Puskut Jatim. Pelaksanaan PPL gelombang 3 ini berbeda dengan gelombang-gelombang sebelumnya, di mana pada gelombang 3 ini pelaksanaan PPL berlangsung dengan sistem VDR atau virtual dari rumah. Adapun kegiatan selama pelaksanaan PPL hanya observasi dan wawancara. Pada PPL kali ini saya bertempat di Unit Simpan Pinjam Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Langsung saja pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dasar pemikiran. Yang kedua, permasalahan di lapangan. Yang ketiga, tanggapan dari lembaga. Dan yang keempat, hasil penelitian. Pembahasan yang pertama, dasar pemikiran. Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam hal ini, lembaga penyedia modal sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya suatu perekonomian masyarakat. Terdapat banyak lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai penyedia modal bagi pelaku usaha. Salah satu lembaga tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai sifat kebersamaan dan gotong royong dalam perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Munculnya koperasi unit desa di tengah masyarakat perdesaan sangat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan yang pada umumnya mengenai permasalahan ekonomi. KUD berperan sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan KUD Sri Sedono Ngunut memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Ngunut. KUD Sri Sedono Ngunut memiliki beberapa unit usaha, antara lain unit listrik, unit RMU atau Rice Milling Unit, unit simpan pinjam umum, dan unit simpan pinjam integrasi. KUD menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Adanya unit simpan pinjam integrasi KUD Sri Sedono Ngunut memudahkan masyarakat untuk mengakses dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan serta mengembangkan usahanya. Berbeda dengan bank, USP integrasi KUD Sri Sedono memberikan pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang relatif ringan, sehingga anggota tidak kesulitan dalam melakukan akses permodalan untuk usaha. Namun, dalam pemberian pinjaman ini tidak terlepas dari masalah adanya kredit macet. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Adanya kredit macet dapat menimbulkan berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha koperasi. Maka diperlukan upaya untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan kredit macet berbeda-beda, tergantung pada kondisi kredit tersebut. Apabila debitur kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit macet dan apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, maka salah satu usaha yang dilakukan koperasi adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan atau penurunan tingkat suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, dan lain-lain.
Hal tersebut bertujuan menyelesaikan permasalahan kredit sehingga memberikan keuntungan baik kepada debitur maupun kreditur dan mengurangi tingkat kredit macet pada koperasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian kredit macet pada USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut dan menyusun laporan PPL dengan judul Implementasi Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Unit Simpan Pinjam KUD Sri Sedono Ngunut terintegrasi Puskut Jatim. Selama kegiatan PPL berlangsung dan setelah saya melakukan wawancara dan observasi yang mendalam di USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut, permasalahan utama yang terjadi dalam lembaga tersebut ialah kredit macet. Adanya anggota peminjam atau debitur yang tidak membayar angsuran tepat pada waktunya. Terlebih lagi karena adanya pandemi COVID-19 ini, jumlah debitur yang mengalami kredit macet meningkat. Hal ini akan berdampak pada keuangan koperasi karena dana yang masih tersendat tidak dapat diputar atau didistribusikan untuk kegiatan usaha simpan pinjam. Salah satu penyebab debitur tidak membayar angsuran tepat waktu karena adanya pandemi COVID-19. Jadi usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami masalah atau macet dan berdampak pada penurunan pendapatannya sehingga pembayaran angsuran ke koperasi terhambat. Selain itu, dalam penyelesaian kredit macet terjadi kendala barang jaminan milik debitur hilang atau dipindah tangankan. Pembahasan yang ketiga yaitu tanggapan dari lembaga. Dari permasalahan tersebut, tanggapan dari pihak USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut dalam mengatasi permasalahan kredit macet yaitu dengan berbagai upaya antara lain selektif dalam memilih anggota yang akan melakukan pinjaman. Jika debitur baru akan dilakukan survei untuk menilai kelayakan debitur jika diberi pinjaman. Untuk debitur lama hanya dilihat kelancaran pembayaran angsuran per bulan. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran, pihak koperasi gencar melakukan penagihan, yaitu dengan diingatkan melalui SMS. Kemudian jika tidak ada respon, maka pihak koperasi akan mendatangi ke rumah debitur. Apabila debitur tidak membayar, maka akan diberi surat panggilan. Kemudian apabila panggilan tidak dipenuhi, akan diberi surat peringatan. Dan langkah terakhir yaitu pengambil alihan jaminan. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya kredit macet dalam masa pandemi COVID-19 ini, dalam melakukan realisasi pinjaman, pihak koperasi membatasi jumlah peminjam dan membatasi jumlah pinjaman. Misalnya semula bisa memberikan 5 juta, maka akan berkurang menjadi 3 juta. Pembahasan yang keempat yaitu hasil penelitian. Selama pelaksanaan PPL, saya memperoleh beberapa hasil penelitian. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Unit Simpan Pinjam Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut berdiri pada tanggal 27 September 2012. Pada saat itu, Puskut Jatim mempunyai program usaha simpan pinjam KUD terintegrasi, yaitu merupakan salah satu upaya Puskut Jatim untuk memberdayakan KUD anggota yang usahanya mengalami kendala. Puskut Jatim menawarkan kerjasama dalam mengelola USP milik KUD, terutama KUD yang belum memiliki unit simpan pinjam, maupun KUD yang telah memiliki unit simpan pinjam namun memiliki keterbatasan dalam hal permodalan atau manajemen. Salah satu KUD anggota yang menerima tawaran kerjasama tersebut adalah KUD Sri Sedono Ngunut. Maka terbentuklah USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Awalnya USP Integrasi ini beralamat di Desa Sumberingin Kidul, kemudian pindah ke lingkungan 8 Ngunut pada tahun 2016. Hal ini bertujuan agar mudah dijangkau oleh anggota simpan pinjam yang kebanyakan berada di wilayah Ngunut bagian barat. Berbeda dengan USP umum yang seluruh modalnya berasal dari KUD sendiri, modal dari USP Integrasi merupakan hasil kerjasama antara KUD dengan Puskut Jatim. Dalam kerjasama tersebut, Puskut berkontribusi dalam modal serta manajemen atau pengelolaan, sedangkan KUD selain
berkontribusi dalam modal juga menyediakan tempat dan SDM. SDM yang mengelola USP integrasi tersebut diberikan pelatihan dan pembinaan oleh Puskut Jatim. Jenis-jenis simpanan dan pinjaman yang ditawarkan USP integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Jenis-jenis simpanannya yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, sedangkan jenis-jenis pinjamannya yaitu pinjaman bulanan atau flat dan pinjaman musiman. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dan prosedur pengajuan kredit di USP integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, debitur tersebut harus berstatus anggota USP integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Jika debitur tersebut belum menjadi anggota, maka diperkenankan untuk mendaftar menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp20.000. Yang kedua, melengkapi persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat jaminan BPKB kendaraan minimal tahun 2012. Yang ketiga, cek fisik kendaraan yang menjadi jaminan. Bertujuan untuk melihat berapa nilai kendaraan, berapa harga wajarnya jika dijual, yang menjadi dasar besarnya realisasi pinjaman. Yang keempat, jika debitur baru dilakukan survei untuk melihat kelayakan debitur untuk diberikan kredit. Untuk debitur lama cukup dengan melihat kelancaran angsuran setiap bulan. Yang kelima, tanda tangan pencairan atau realisasi pinjaman. Jumlah pinjaman yang dapat direalisasikan oleh USP integrasi KUD Sri Sedono Ngunut maksimal sebesar Rp5 juta. Selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada USP integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari lembaga, yaitu yang pertama, pihak USP integrasi kurang selektif dalam menganalisis pemberian kredit. Adanya target yang telah ditetapkan oleh Puskut mendorong petugas kredit USP integrasi untuk menempuh jalan yang tidak sesuai dengan standar operasional dalam menyalurkan kredit, sehingga menyebabkan kurang selektifnya dalam memilih calon debitur. Yang kedua, minimnya pengawasan dan pembinaan terhadap kredit yang telah disalurkan. Minimnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak USP integrasi, baik pengawasan saat sebelum maupun sesudah penyaluran kredit, menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat mendeteksi dengan cepat terjadinya penyimpangan dan terlambat dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah. Minimnya pengawasan ini menyebabkan lembaga kekurangan informasi terkait dengan kondisi usaha debitur. Jika usaha yang dijalankan debitur mengalami kebangkrutan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran, sehingga akan menimbulkan kredit macet atau bermasalah. Faktor eksternal berasal dari debitur. Yang pertama yaitu adanya etikat tidak baik dari debitur. Adanya etikat tidak baik dari debitur yaitu debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran kredit, meskipun sebenarnya debitur mampu memenuhi kewajibannya. Ketika pihak koperasi mengingatkan kepada debitur bahwa telah jatuh tempo pembayaran angsuran, debitur tidak merespon hal tersebut. Yang kedua yaitu kondisi perekonomian debitur menurun. Kebanyakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit dikarenakan usaha yang dijalankan bermodal dari pinjaman koperasi mengalami kerugian, sehingga debitur tidak bisa melunasi kewajibannya karena tidak memiliki penghasilan lain yang dapat digunakan untuk membayar angsuran kredit sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu adanya penyalahgunaan kredit oleh debitur. Debitur menggunakan dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuan awal saat meminjam. Misalnya pada saat awal pengajuan kredit tujuannya untuk modal usaha, namun pada kenyataannya debitur menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Yang keempat, terjadinya musibah atau bencana alam. Terjadinya musibah seperti pandemi COVID-19 ini menyebabkan usaha yang dijalankan debitur terganggu, bahkan mengalami kerugian.
Hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatannya, sehingga pembayaran angsuran ke koperasi juga terhambat. Selanjutnya yaitu implementasi restrukturisasi dalam penyelesaian kredit macet pada USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut. Secara umum, prosedur penanganan kredit bermasalah atau macet dalam USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut antara lain, pihak koperasi gencar melakukan penagihan dan dengan diingatkan melalui SMS. Kemudian jika tidak ada respon, maka pihak koperasi akan mendatangi ke rumah debitur. Apabila debitur tidak membayar, maka akan diberi surat panggilan. Kemudian apabila panggilan tidak dipenuhi, akan diberi surat peringatan, dan langkah terakhir yaitu pengambil alihan jaminan. Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menyelesaikan kredit macet akan berbeda-beda, tergantung pada kondisi kredit tersebut. Apabila debitur kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit macet, dan apabila usaha debitur memiliki prospek yang baik, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh koperasi adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit. Tahap-tahap dalam restrukturisasi kredit pada USP Integrasi KUD Sri Sedono Ngunut antara lain yang pertama meneliti kembali berkas kredit. Bagi debitur yang kesulitan membayar angsuran kredit atau dapat digolongkan sebagai debitur yang bermasalah dalam memenuhi kewajiban kreditnya, berkas-berkas kreditnya akan diteliti kembali oleh pihak koperasi. Yang kedua, mengirimkan surat peringatan. Debitur yang mempunyai tunggakan angsuran akan dikirimi surat peringatan. Surat ini dimaksudkan untuk mengingatkan debitur bahwa ia mempunyai tunggakan angsuran dan diminta untuk segera membayarnya. Yang ketiga, melakukan negosiasi dengan debitur. Ketika debitur memenuhi panggilan dari pihak koperasi akan menanyakan kepada debitur mengapa belum bisa membayar tunggakan angsuran. Debitur menyampaikan permasalahannya dan kemudian mencari solusinya bersama-sama. Pihak koperasi menawarkan restrukturisasi kredit sesuai kebijakan yang berlaku dan kemudian debitur mengajukan permohonan restrukturisasi. Yang keempat, keputusan restrukturisasi. Setelah dilakukan evaluasi terhadap permasalahan debitur dan dilakukan analisis terhadap prospek usaha debitur serta kemampuan membayar angsuran, pihak koperasi memutuskan untuk memberikan restrukturisasi kepada debitur yang bersangkutan. Beberapa keputusan restrukturisasi yang diberikan USP Integrasi kepada debitur antara lain yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit. Perpanjangan jangka waktu kredit bertujuan untuk memberi keringanan kepada debitur dalam memenuhi kewajibannya. Diharapkan dengan diperpanjang jangka waktu pelunasan kredit, debitur bisa melanjutkan serta mengembangkan usahanya, dan kemudian dalam waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya kepada koperasi. Bentuk perpanjangan jangka waktu kredit misalnya jangka waktu 12 bulan menjadi 18 bulan. Yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning dengan cara penundaan pembayaran pokok. Apabila debitur kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, maka pihak koperasi memperbolehkan debitur untuk membayar bunga saja pada waktu jatuh tempo dan pokok dibayarkan pada waktu tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, penyitaan atau pengambil alihan jaminan. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran kredit, debitur tidak bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan akan diambil alih dan ditahan oleh pihak koperasi. Jika dalam jangka waktu 1 bulan setelah penyitaan jaminan, seorang debitur bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan tersebut akan dikembalikan lagi kepada debitur yang bersangkutan. Yang keempat yaitu likuidasi atau liquidation. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah penyitaan barang jaminan seorang debitur belum bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dijual untuk melunasi seluruh utang debitur. Pihak koperasi memberi pilihan kepada debitur untuk menjual barang itu sendiri atau debitur secara sukarela menyerahkan penjualan barang kepada pihak koperasi. Dari hasil lelang atau penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh utang debitur. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi dari seluruh utang debitur kepada koperasi, maka sisa hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur.
Kemudian apabila hasil penjualan tidak cukup untuk menutupi seluruh utang debitur, maka koperasi akan meminta debitur untuk melunasinya. Dan jika debitur sulit ditagih, maka pihak koperasi memutuskan untuk menghapus atau membebaskan sisa utang tersebut. Sekian penyampaian hasil laporan PPL saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.